Ya, oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang gizi untuk ibu hamil. Nanti materi UTS-nya sampai bab ini ya. Nah, kehamilan, melahirkan, dan menyusui adalah kondisi alamiah yang secara kodrati dialami oleh perempuan. Sehingga perempuan itu akan memegang peranan yang penting dalam pembentukan insan manusia yang sehat serta untuk kemajuan bangsa. Suatu bangsa memiliki karakteristik yang maju atau dikatakan sebagai bangsa yang maju jika dia memiliki tingkat kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas kerja yang tinggi. Nah, pemberian gizi yang optimal selama kehamilan ini dapat membentuk janin yang sehat. Kemudian selama kehamilan, untuk menjamin hal tersebut ya agar mendapatkan janin yang sehat tadi, ibu juga harus mendapat perlindungan dari berbagai infeksi serta gangguan lainnya yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin tersebut. Kehamilan sendiri adalah proses fertilisasi atau konsepsi sampai dengan kelahiran. Masa kehamilan itu dimulai dari menstruasi terakhir hingga kelahiran, itu kisarannya 266 hari sampai 280 hari. Kemudian jika dihitung dalam minggu, maka kehamilan normal itu berkisar 37 sampai 40 minggu. Kemudian kehamilan itu terbagi menjadi 3 trimester, trimester 1, 2, dan 3. Jadi kurang lebih masing-masing trimester itu lamanya adalah 3 bulan atau 12 sampai 14 minggu. Kemudian untuk periode perkembangannya sendiri, kehamilan itu dibagi menjadi 3 periode. Ada perkembangan zigot, kemudian perkembangan embrio, dan yang terakhir adalah perkembangan fetus atau janin. Kalau zigot itu adalah hasil pertemuan ovum dengan sel sperma, ya, dia kan adalah sel yang terbentuk dari hasil fertilisasi sperma terhadap ovum. Kemudian nanti dia akan melakukan pembelahan sel hingga membentuk blastosit. Kemudian nanti dia akan setelah terbentuk menjadi blastosit, dia akan melakukan implantasi di dinding uterus. Kemudian setelah zigot berimplantasi di dinding uterus, nanti baru dia akan memasuki periode atau fase embrio. Begitu fase embrio ini terjadi selama 8 minggu awal kehamilan. Pada fase ini terjadi proses diferensiasi serta organogenesis. Jadi mulai terjadi diferensiasi sel. Jadi sel itu si sel zigot itu yang sudah membentuk blastosit, dia akan berkembang menjadi 3 bagian, disebut juga fase germinal, membentuk bagian ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Nantinya setiap bagian itu akan mengalami diferensiasi untuk membentuk sistem-sistem organ di dalam tubuh. Nantinya setelah itu baru akan mengalami organogenesis atau pembentukan organ. Nah, setelah selesai fase embrio, tadi ya 8 minggu pertama kehamilan, masuk ke dalam fase janin. Jadi kalau pada fase janin ini, si embrionya itu kan sudah memiliki organ yang lengkap, akan tetapi organnya itu masih belum berkembang dengan sempurna. Nah, pada fase janin ini adalah periode perkembangan organ-organ yang sudah terbentuk pada fase embrio. Nah, fase janin ini dimulai dari minggu ke-9 hingga kelahiran. Jadi paling cepat sampai minggu ke-37, begitu. Nah, karena adanya perkembangan-perkembangan ini, tubuh ibu akan mengalami adaptasi serta perubahan selama kehamilan. Nah, bentuk perubahannya atau bentuk adaptasi tersebut ada 3, yaitu adaptasi secara fisiologis, metabolik, dan juga anatomis. Kemudian, untuk janinnya sendiri, karena dia memerlukan zat gizi dan juga oksigen untuk mempersiapkan pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, pemberian zat gizi dan oksigen itu dilakukan melalui oleh plasenta. Jadi plasenta ini nanti yang akan memberikan sumber oksigen dan sumber zat gizi, terus dia juga berperan dalam proses perpindahan zat yang dibawa oleh ibu, serta mengambil produk buangan dari janin. Jadi sisa metabolisme dari tubuh janin akan dibuang melalui plasenta, nanti dikeluarkan bersamaan dengan hasil ekskresi dari tubuh ibunya atau produk ekskresi dari tubuh ibunya.
Jadi si plasenta ini berperan sebagai organ pernapasan, absorpsi, serta ekskresi selama janin berada dalam kandungan. Dan nantinya ketika dilahirkan, fungsi tersebut akan digantikan oleh paru-paru, sistem pencernaan, serta sistem urinari. Kemudian plasenta juga berfungsi untuk memproduksi hormon. Dia memproduksi hormon yang perannya untuk menjaga keseimbangan homeostasis di dalam tubuh, kemudian juga untuk mendukung pertumbuhan selama kehamilan, serta mempersiapkan proses laktasi. Nantinya enzim laktase itu akan diproduksi juga oleh plasenta. Kemudian ada organ-organ pendukung, yaitu adalah kantong amnion. Kantong amnion ini berisi cairan air ketuban. Nah, itu tempat janin bertumbuh, serta untuk melindungi janin juga. Kemudian juga ada tali pusar. Tali pusar ini adalah penghubung janin dengan plasenta. Kemudian tadi ya ada 3 jenis perubahan yang dialami oleh ibu selama kehamilan. Yang pertama adalah perubahan fisiologis, kemudian perubahan metabolik, dan perubahan anatomis. Perubahan fisiologis itu berupa fungsi-fungsi fisiologis di dalam tubuh ibunya. Misalnya pada sistem pencernaannya karena dia harus dapat mensuplai kebutuhan gizi untuk 2 orang, maka sistem pencernaannya juga akan menyesuaikan kebutuhannya. Kemudian endokrin juga, jadi membentuk hormon-hormon yang berfungsi untuk melindungi dan juga mendukung pertumbuhan si janin. Kemudian sirkulatori, berarti peredaran darahnya, dan juga karena tadi ya janinnya itu kan membutuhkan oksigen dan juga membutuhkan zat gizi, sehingga diperlukan tambahan aliran darah, tambahan volume darah untuk mendukung proses tersebut. Terus ekskretori, berarti tadi sistem ekskresi juga akan mengalami perubahan, pernafasan, bahkan pada sistem skeletal dan juga muskular dari si ibu. Kemudian perubahan pada metabolik, jadi ada perubahan sistem hormon karena produksi hormon estrogen, progesteron, dan lain sebagainya ini akan ditingkatkan untuk tadi mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Kemudian juga ada renin-angiotensin untuk menjaga tekanan darah si ibu gitu. Karena umumnya ketika kehamilan ibu itu rentan untuk mengalami tekanan darah tinggi kayak gitu. Kemudian ada perubahan anatomis, yaitu adanya peningkatan volume darah ibu, peningkatan ukuran uterus, karena kan di uterus itu terjadi pertumbuhan janin, kemudian pertambahan ukuran payudara sebagai reaksi ya dari perkembangan aktivasi di kelenjar mamainya ya untuk mempersiapkan produksi ASI, kemudian ada pertumbuhan plasenta dan juga janin. Nah, perubahan apa saja yang dialami selama kehamilan? Kalau misalnya pada janin, tadi ya 8 minggu pertama dia disebut sebagai embrio. Embrio itu pada akhir minggu ke-8 memiliki panjang 22 mm dan beratnya itu kurang lebih 2 gram. Kemudian tadi setelah memasuki periode fetal atau periode janin, si janin ini akan bertumbuh terus-menerus pada minggu ke-38, kurang lebih panjangnya itu 360 mm dengan berat 3.200 gram, dan minggu ke-38 sampai 40 itu panjangnya sudah kurang lebih mencapai 550 mm dengan beratnya 3.500 gram. Ini adalah rentang. Jadi kalau misalnya pada trimester akhir, biasanya itu sudah berfokus pada pertambahan ukuran janin saja dan organnya itu sudah lengkap begitu. Jadi diupayakan janin itu memiliki pertambahan berat yang optimal agar nanti saat dilahirkan dia berat badannya itu cukup begitu. Kemudian ini juga disebut kehamilan itu adalah periode kritis, di mana pada periode ini tumbuh kembang berlangsung sangat pesat dan pembelahan sel terjadi dengan cepat. Jadi pada periode ini tuh peka terhadap kekurangan gizi atau makanan yang tidak aman begitu. Utamanya pada fase embrio tadi ya 8 minggu pertama kehamilan, karena di akhir fase embrio seluruh organ itu sudah ada seperti apa ya akarnya kali ya, jadi sudah ada bakal organ dari si janin itu. Kalau misalnya pemenuhan kebutuhan gizi itu tidak terjadi atau kebutuhan gizi tidak terpenuhi dengan baik, nantinya bisa mengganggu fase tersebut. Jadi nanti ada gangguan
organo itu tidak terbentuk dengan sempurna begitu. Nah, ini adalah periode kritisnya. Jadi kalau kita perhatikan, umumnya periode kritis itu ada di awal kehamilan dan terjadinya pada periode embrio. Di sini sistem syaraf pusat, jadi pada otak dan juga sumsum tulang belakang, itu sampai minggu ke-16 sampai minggu ke-16 itu jika terjadi kekurangan gizi, maka dapat menyebabkan major structural defect. Jadi kecacatan major, kecacatan yang besar begitu. Dan tidak bisa dikembalikan lagi begitu. Karena di sini terjadi proses perkembangannya yang sangat pesat. Kemudian jantung. Jadi jantung itu sudah memiliki 4 ruang sempurna pada fase embrio. Kalau misalnya ada gangguan, maka dapat beresiko si jantungnya ini tidak terbentuk dengan baik. Kemudian untuk lengan dan juga kaki, karena tungkai tubuh itu mulai juga berdiferensiasi pada fase embrio. Jadi bisa mengalami gangguan juga, kecacatan yang besar pada fase ini kalau misalnya tidak diperhatikan tadi, salah satunya faktor itu adalah kebutuhan gizinya. Kalau misalnya kalian lihat di sini ya, pada grafiknya, jadi kalau misalnya dia grafiknya itu padat, maka bisa menyebabkan tadi major structural defect, bisa terjadi pada fase ini. Kemudian kalau dia ada garis putus-putusnya, tetap bisa mengalami kecacatan, tapi kecacatannya itu bisa berbentuk mayor atau minor gitu. Tapi kalau misalnya yang padat ini dia bisa berbentuk mayor dan tidak dapat dikembalikan lagi. Terus dari periode embrio pada minggu keempat, karena pada minggu keempat itu baru mulai terbentuk mata dan kelopak mata. Nah, sampai minggu ke-8 adalah periode yang kritis, karena di situ mulai pembentukannya terjadi. Terus gigi dan juga palat. Palat itu langit-langit di mulut. Kalau misalnya tidak tertutup sempurna, nantinya bisa menyebabkan bibir sumbing. Mungkin kalian tahu ya bibir sumbing. Nah, itu diakibatkan adanya gangguan penutupan palat pada fase embrio. Kemudian eksternal genital, jadi pada mulai minggu ke-7 ini mulai terjadi perkembangannya. Nah, kalau misalnya mengalami gangguan, dapat menyebabkan kecacatan gitu, terutama sampai periode minggu ke-12 begitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin bertanya? Jelas ya? Nah, kemudian... Ibu, mohon izin saya ingin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Kan tadi ada di minggu ke-8 itu kan, Bu, ada kayak bisa kecacatannya, Bu. Nah, itu tuh bisa nggak sih, Bu, kayak misalnya ibunya tuh mengonsumsi suatu makanan, terus itu emang nggak boleh buat bayinya gitu, Bu. Itu mitos atau bagaimana sih, Bu? Soalnya kayak misalnya obat-obat diet gitu, Bu. Terima Nah, kasih, Bu. iya, nggak boleh kalau misalnya, jadi kalau lagi di dalam masa kehamilan, memang kita harus memperhatikan jenis-jenis makanan yang kita konsumsi. Kalau misalnya obat diet itu kan umumnya dia itu isinya adalah obat pencahar. Obat pencahar kan berarti bisa menyebabkan kontraksi pada saluran pencernaan. Ya kan ya, makanya akan bolak-balik ke toilet, akan frekuensi buang air besar itu bakalan lebih sering. Kalau misalnya pada periode kehamilan, kalau misalnya ada kontraksi seperti itu bisa menyebabkan gangguan nantinya pada si janinnya, karena bisa berbentuk false contraction gitu. Jadi malah mungkin resiko besarnya bisa menyebabkan keguguran kayak gitu. Karena tadi kontraksi yang dihasilkan akibat dari konsumsi obat-obatan diet gitu. Jelas, Elizabeth? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, saya lanjut ya. Nah, Bu, maaf. oh iya, silakan. Jelasinnya pelan-pelan. Baik, silakan ya. Terlalu cepat tadi, Bu. Tapi ada membingungkan nggak tadi penjelasannya? Enggak, Bu. Tapi Enggak ya. ya. Tapi Iya. sekarang saya pelan-pelan ya. Oke, makasih ya Nurul. Iya, makasih, Bu. Oke, nah sekarang kita masuk ke pertambahan berat badan ibu hamil. Pada pertemuan sebelumnya mengenai penilaian status gizi pada ibu, kalau misalnya pada kondisi hamil kan kita tidak bisa menggunakan IMT ya, IMT sebagai tolak ukur
Jadi nggak bisa melihat berat badan, jadi nggak bisa menentukan dari IMT aja gitu. Jadi yang digunakan adalah salah satu komponennya adalah menggunakan pertambahan berat badan untuk menilai apakah si ibu ini memiliki status gizi yang baik atau tidak. Nah, pertambahan berat badan juga ditentukan ada rentangnya itu berdasarkan IMT ibunya sebelum hamil. Kenapa harus dilihat dulu IMT ibunya sebelum hamil? Kenapa nggak terserah aja mau berapapun beratnya, yang penting harus mengalami peningkatan berat badan? Karena kalau misalnya kita kan mengetahui ya IMT itu juga bisa menilai apakah seseorang memiliki cadangan gizi yang cukup atau tidak. Kalau misalnya ibunya memiliki IMT yang underweight sebelum hamil, maka dapat dipastikan bahwa cadangan gizi pada tubuh ibunya itu sedikit atau mungkin bahkan tidak mencukupi untuk kebutuhan si ibunya sendiri kayak gitu. Sehingga dia harus memiliki selama kehamilan pertambahan berat badannya itu harus lebih tinggi. Tujuannya agar dia memiliki cadangan yang cukup untuk pertumbuhan dari bayinya gitu. Kalau misalnya tidak terpenuhi si kebutuhan bayinya, nantinya kan dia bisa beresiko mungkin kelahirannya menjadi prematur atau mungkin nantinya berat badannya saat lahir itu rendah kayak gitu. Kemudian juga untuk ibu yang obesitas dan overweight, penambahan berat badannya itu tidak boleh terlalu tinggi. Karena kalau misalnya dia terlalu tinggi, penambahan berat badannya misalnya lebih dari 15 kilo gitu. Nah, itu bisa menyebabkan dia beresiko untuk mengalami gestational diabetes ya, GDM, atau mungkin dia bisa mengalami hipertensi nantinya saat kehamilan, dan kalau hipertensi ini kan bisa menyebabkan eklamsia. Kemudian bayi yang dilahirkan juga akan terlalu besar, misalnya lebih dari 3,5 kilogram. Nah, ukuran bayi yang terlalu besar juga bisa berbahaya bagi si ibunya karena akan menyulitkan si ibu untuk melahirkan anaknya, dan anaknya pun juga akan beresiko untuk mengalami diabetes gitu. Apalagi kalau ibunya GDM, anak yang dilahirkan pun juga akan memiliki resiko diabetes karena kalau pada diabetes itu kan artinya ada resistensi insulin. Nah, anaknya pun juga bisa mengalami hal tersebut gitu. Jadi sejak kelahiran sudah beresiko untuk mengalami diabetes. Sehingga nantinya pada ibu hamil harus dipantau pertambahan berat badannya ini sesuai dengan IMT dia sebelum hamil. Kalau misalnya mau dilihat pertambahan berat badan setiap minggunya, dilihatnya di sini. Kira-kira kalau ibu yang underweight ada peningkatan berat badan setidaknya 0,5 kilo atau 500 gram per minggunya. Kalau yang ibu yang obesitas, peningkatan berat badannya nggak boleh terlalu tinggi, hanya 1/4 kilogram aja, kayak gitu. Dan pertambahan berat badan ini baru dinilai pada trimester kedua dan trimester ketiga. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa kalau misalnya pada trimester pertama itu nggak diperhatikan penambahan berat badannya? Kenapa baru pada trimester kedua? Kalau misalnya tadi kita perhatikan, pada awal-awal kehamilan, 2 bulan pertama itu, kan masih dalam fase embrio ya. Fase embrio itu, dia belum memiliki ukuran yang besar, dan jadinya karena dia masih berfokus pada proses diferensiasi, ya. Kemudian pada awal kehamilan, tubuh ibu juga sedang mengalami adaptasi. Karena kan ada benda asing ya, jadi janin itu sebenarnya adalah benda asing yang tumbuh di dalam tubuhnya. Sehingga tubuhnya harus mempersiapkan diri, ya kan, untuk mempersiapkan agar si janin tetap bisa tumbuh, dan si ibu juga tidak menganggap itu sebagai ancaman, kayak gitu. Makanya kan kalau pada ibu hamil, awal-awal kehamilan pasti mual dan muntah, kayak gitu, dan lain sebagainya kan. Sehingga akan sulit untuk si ibu untuk mengalami peningkatan berat badan. Yang pertama itu. Terus yang kedua tadi ya, karena masih dalam fase embrio ini, dia ukurannya itu belum terlalu besar. Tapi kan dia berfokus pada proses diferensiasi sama organogenesis. Jadi si ibu ini cukup memastikan bahwa dia makan yang sesuai dengan kebutuhannya aja, kayak gitu. Nah, saat memasuki minggu ke-9, tadi saat memasuki periode janin, baru kan si embrio itu kan sudah memiliki organ yang sempurna sebenarnya, tinggal dia bertumbuh aja, tinggal memperbesar ukurannya aja. Nah, makanya baru mulai pertambahan berat badan ibunya.
dan ibunya juga tubuhnya sudah melewati fase adaptasi sehingga sudah bisa menerima makanan lebih baik kayak gitu. Maka baru mulai terjadi proses penambahan berat badan kayak gitu. Sehingga itulah kenapa pertambahan berat badan ini baru bisa dilihat pada trimester kedua dan trimester ketiga kayak gitu. Nah, ini adalah komponennya. Kenapa pertambahan berat badannya kenapa besar sekali? Tapi kan padahal bayi yang dilahirkan itu paling cuma 3 kg kayak gitu kan. Nah, karena ibu ada komponen-komponen lainnya, misalnya untuk berat plasenta, cairan amnion, terus pada uterus juga kan mengalami pertambahan ukuran tadi ya. Terus pada kelenjar payudara juga ada pertambahan ukuran, terus volume darah juga meningkat. Kemudian cairan-cairan yang lainnya produk kehamilan, cairan-cairan ekstra dan ekstraseluler, kemudian juga ada penambahan lemak, penambahan cadangan lemak. Tujuannya kenapa harus ada penambahan cadangan lemak? Agar kalau misalnya sampai terjadi si ibunya ini kekurangan asupan gizinya kekurangan, tidak sesuai dengan kebutuhan, maka yang digunakan sebagai sumber energi adalah lemaknya kayak gitu. Jadi tidak menggunakan cadangan protein di dalam tubuh ibunya kayak gitu. Nah, kemudian permasalahan apa saja yang dapat dialami oleh ibu hamil? Pada awal perkuliahan kemarin ya kan kalian saya minta untuk mencari permasalahan gizi pada ibu dan juga pada anak ya. Ada yang ingat nggak apa aja yang kalian temukan permasalahan gizi tentang ibu hamil? Misalnya apa aja kayak anemia, terus terus apa lagi? obesitas bisa, Bu. Ada obesitas juga, terus ada yang kurang energi protein juga ya, kurang energi kronis, terus ada GDM ya, dan ada eklamsia. Sebenarnya banyak itu yang paling umum untuk dialami. Nah, penyebabnya apa? Kalau misalnya pada kekurangan gizi, contohnya itu adalah yang KEK dan juga anemia, itu penyebabnya disebabkan oleh kemiskinan biasanya. Kemiskinan kalau misalnya seseorang memiliki penghasilan yang tidak memenuhi atau yang sedikit, pasti dia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makanannya gitu. Paling dia mencari makanan yang hanya dapat mengenyangkan tanpa memperhatikan zat gizinya kayak gitu. Atau mungkin ya, jadi kan tidak tersedia makanan. Kemudian sakit secara berulang karena rentan untuk mengalami infeksi ya. Kalau misalnya tidak mendapatkan zat gizi yang cukup, biasanya seseorang juga akan rentan untuk mengalami infeksi, sehingga lebih rentan untuk terkena penyakit. Kemudian kebiasaan praktik pemberian makan yang tidak tepat. Misalnya dia, walaupun dia sudah tahu, tapi kebiasaan makannya itu nggak baik, atau misalnya dia sudah cukup, misalnya penghasilannya itu cukup, tapi karena dia tidak memiliki pemahaman yang baik tentang gizi, kemudian dia jadinya tidak mempraktikkan pemberian makanan yang baik, serta kurang perawatan dan juga kebersihan. Karena kalau misalnya ini kan bisa menyebabkan mudah untuk terkena infeksi, ya. Nah, tadi ya pada ibu hamil ada anemia, obesitas, terus ada diabetes mellitus, kemudian ada hipertensi, lalu ada kekurangan asupan gizi. Kalau misalnya pada trimester 1, apa yang bisa terjadi nantinya si anak bisa mengalami kelahiran prematur atau kematian janinnya. Jadi saat dilahirkan janinnya sudah meninggal. Kemudian kelainan sistem syaraf pusat bayi. Mungkin kalian udah pernah di kuliah sebelumnya tentang NTD ya, neural tube defect. Nah, itu dapat terjadi akibat kekurangan gizi pada trimester pertama kehamilan. Kemudian pada trimester kedua dan trimester ketiga akan terjadi penghambatan pertumbuhan janin. Kalau misalnya si ibu ini tidak terpenuhi kebutuhan gizinya. Terhambatnya pertumbuhan janin sehingga si janinnya ini akan dilahirkan dengan berat badan yang rendah begitu. Nah, ini yang pertama tadi anemia gizi besi disebabkan oleh kekurangan asupan zat besi. Bisa karena kekurangan asupan, memang karena penyebab utamanya adalah kekurangan asupan zat besi. Nantinya kalau kekurangan kan berarti cadangan zat besi di dalam tubuh ibunya sedikit ya, atau bahkan tidak ada cadangan zat besi. Memang peran si zat besi ini apa? Jadi kan kalau misalnya kalian tahu pada hemoglobin, dia itu kan hemoglobin itu kan mengandung zat besi.
si hemoglobin ini fungsinya adalah untuk mengangkut oksigen, mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh melalui darah. Kalau misalnya zat besi ini tidak ada atau sedikit, otomatis hemoglobin juga akan sedikit. Artinya kalau hemoglobin sedikit, oksigen yang bisa diedarkan ke seluruh tubuh akan sedikit. Kalau misalnya tidak ada oksigen, artinya bahkan tubuh ibunya sendiri tidak bisa berfungsi dengan baik. Kemudian untuk janinnya juga tidak terdapat oksigen yang cukup untuk si janinnya, kayak gitu. Sehingga nantinya akan mengalami gangguan kalau misalnya tadi karena kekurangan oksigen ini. Nah, apalagi selama kehamilan, si ibu ini akan mengalami pertambahan volume cairan. Kalau volume cairan bertambah, harusnya volume darahnya juga bertambah. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya tidak diiringi dengan pertambahan volume darah, dan nanti HB-nya juga tidak meningkat, nah, makanya akan menyebabkan anemia. Gitu. Ditandainya dengan kadar HB-nya itu kurang dari 11 gram per desiliter. Bahkan ada ibu hamil yang HB-nya itu sampai 9 sampai 8, nah biasanya dia akan sangat lemas gitu selama kehamilan. Bahkan harus sampai bed rest ya, dirawat begitu. Kemudian selain zat besi, asupan folat juga harus diperhatikan ya, karena dapat menyebabkan anemia juga jika kekurangan. Dan kalau kekurangan folat selain anemia ini juga bisa menyebabkan kelainan bawaan pada bayi bahkan keguguran begitu. Nih anemia, tanda-tanda anemia udah tahu ya pasti ya, ibu hamil pun mengalami ini. Kemudian puncak anemia biasanya terjadi pada trimester kedua dan trimester ketiga. Kenapa? Karena tadi ya, pada trimester kedua dan trimester ketiga, si ibu kan mulai mengalami pertambahan berat badan. Kemudian si janinnya juga mulai mengalami pertambahan ukuran. Artinya volume darah yang dibutuhkan semakin banyak gitu kan. Nah, makanya di sini rentan ibunya untuk mengalami anemia. Nah, anemia ini bisa terjadi akibat kekurangan asupan zat besi dari makanan, atau infeksi, atau bahkan karena interval kehamilannya terlalu dekat. Kalau misalnya interval kehamilan terlalu dekat, artinya mungkin karena cadangan di tubuh ibunya itu belum cukup gitu, sedangkan masih dalam proses pemulihan, tapi sudah hamil lagi kayak gitu. Jadi kan tubuhnya itu belum sempat menyiapkan cadangan yang memadai. Nah, resiko apa yang mungkin dialami oleh si ibu? Yang pertama, persalinan abnormal. Kemudian kecenderungan pendarahan. Jadi lebih mudah untuk mengalami pendarahan, sehingga dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas pada ibu dan janin. Kemudian kalau pada janinnya bisa mengalami kelahiran prematur, terus IUGR atau intrauterine growth retardation, dan intrauterine fetal death. Jadi bisa dia mengalami kecacatan selama kehamilan, atau misalnya langsung kematian begitu saat di dalam kandungan. Nah, oleh sebab itu si ibu ini harus langsung mengonsumsi, makanya biasanya kan diberikan ini ya, suplementasi zat besi ya, tablet tambah darah. Nah, tujuannya itu karena untuk memastikan agar kadar HB-nya itu cukup dan si ibunya juga bisa mengedarkan oksigen gitu kan ya ke seluruh tubuh dan untuk janinnya cukup gitu oksigennya. Makanya dianjurkan untuk mengonsumsi suplementasi besi. Kemudian ada gestational diabetes mellitus. Nah, salah satu penyebabnya itu karena kan saat hamil akan terjadi sintesis beberapa hormon di plasenta. Salah satunya adalah human placental lactogen. Si human placental lactogen ini dapat menghambat kerja insulin. Jadi si insulin ini kerjanya nggak efisien gitu. Kalau misalnya insulin kerjanya nggak efisien, kan otomatis nantinya nggak bisa mendeteksi ya apakah glukosa di darah itu tinggi atau tidak, kayak gitu kan. Nah, si GDM ini dapat muncul pada usia kandungan pada minggu ke-20 sampai 28. Faktor resikonya apa aja? Kalau pertama itu obesitas. Kemudian apabila si ibu ini memiliki riwayat diabetes mellitus. Jadi meskipun dia tidak obesitas, tapi ternyata dia misalnya dari keluarganya ada yang memiliki riwayat diabetes mellitus, maka dia juga memiliki resiko itu. Kemudian asupan makanan dengan gula sederhana yang berlebih. Nah, makanya selama kehamilan itu sebenarnya nggak boleh hanya menambah
porsi makan aja. Tapi harus diperhatikan juga jenis makanan yang dikonsumsi. Karena kalau misalnya hanya menambah porsi, takutnya yang dikonsumsi itu seperti ini, contohnya adalah gula sederhana yang berlebihan. Nah, ini nanti dapat mengakibatkan GDM kan, malah akan beresiko terhadap kehamilannya. Kemudian anjurannya apa untuk mencegah? Bisa dengan meningkatkan konsumsi buah, sayur, dan kacang-kacangan, kemudian melakukan aktivitas fisik yang cukup. Nah, tapi untuk melakukan aktivitas fisik ini harus dikonsultasikan dulu ke dokter kandungannya. Kira-kira jenis aktivitas yang bisa dilakukan apa, berapa lama durasinya, apakah boleh atau tidak, kayak gitu. Nah, kalau misalnya GDM bisa menyebabkan apa? Janin yang nantinya terlalu besar, disebutnya baby sugar. Kemudian, janin memproduksi insulin terlalu banyak. Jadi dia bisa menyebabkan kelahiran prematur atau kelainan lain pada bayi. Kalau misalnya ini ya intinya kalau tidak sesuai, kalau yang terlalu berlebihan atau terlalu kekurangan itu kan nggak baik ya, intinya nantinya akan mengalami gangguan. Nah, kalau misalnya terlalu banyak juga produksi insulin, ya bisa menyebabkan ini kelahiran prematur karena si bayi mungkin dia sudah beranggapan dia sudah bisa, udah siap untuk dilahirkan gitu, jadi kontraksinya jadi terlalu cepat kayak gitu. Kemudian obesitas ini bisa terjadi karena tadi ya IMT sebelum hamilnya itu sudah tinggi, atau si ibu ini mengonsumsi asupan makanan dengan energi yang berlebih gitu selama kehamilan, sehingga penimbunan lemak tubuhnya itu akan lebih cepat begitu. Kemudian bisa menyebabkan kelahiran sesar, anak yang dilahirkan memiliki cacat bawaan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Membatasi asupan karbohidrat dan lemak, terutama karbohidrat sederhana ya dan lemak jenuh, terus meningkatkan asupan protein untuk mendukung pertumbuhan sel pada janin, serta meningkatkan asupan serat. Lalu hipertensi juga rentan untuk dialami oleh ibu hamil. Kalau pada kondisi normal, misalnya tekanan darahnya itu tinggi, tapi masih rentang di bawah 140/90 gitu misalnya ya, atau di bawah 140/100, nah itu masih dikatakan dalam kondisi normal, atau disebutnya dengan preeklamsia. Kalau sudah lebih dari itu, maka itu termasuk kondisi berat dan dikenalnya dengan nama eklamsia. Tanda-tanda awalnya adalah peningkatan tekanan darah, kemudian ada proteinuria, jadi ada protein di dalam urinnya, kemudian ada edema, ada penumpukan cairan, biasanya di kaki. Kemudian kalau pada trimester 2, si ibu ini bisa mengalami kejang-kejang. Ya, ini ciri dari eklamsia preeklamsia. Nah, faktor resikonya apa? Karena asupan gizi tidak seimbang, kemudian mungkin juga faktor keturunan ya, seperti tadi GDM itu mungkin ada riwayat diabetes mellitus di keluarganya. Nah, untuk ini juga mungkin ada riwayat darah tinggi di keluarganya. Terus frekuensi kehamilan tinggi, jadi sering mengalami kehamilan, misalnya lebih dari 5 kali, gitu. Jadi bisa menyebabkan hipertensi ini juga. Atau usia kehamilannya itu tidak pada usia yang ideal, jadi kurang dari 17 tahun atau lebih dari 35 tahun. Cara penanggulangannya dengan mengurangi makanan yang tinggi garam, terus makanan awetan yang berlemak tinggi, itu tidak boleh, kemudian dengan cara meningkatkan konsumsi buah dan sayur, serta mengonsumsi air putih yang cukup. Nah, itu cara penanggulangannya. Kemudian untuk KEK, ia adalah keadaan kekurangan asupan gizi selama menahun dan menimbulkan gangguan kesehatan. Ya, ditandai mungkin sebelum hamil IMT-nya itu rendah ya, maksudnya underweight gitu. Dan juga dia ditandai dengan lingkar lengan atas yang kurang dari 23,5 cm. Nah, ciri-cirinya itu mirip anemia. Jadi biasanya ibu yang mengalami KEK ini juga mengalami anemia. Atau ibu yang anemia bisa menjadi KEK kayak gitu. Jadi ini mereka tuh saling terkait gitu, anemia dan KEK ini. Kemudian kalau misalnya KEK, ya dia juga akan meningkatkan mortalitas dan morbiditas pada ibu. Jadi ibunya bisa meninggal saat melahirkan atau mungkin mengalami pendarahan yang berlebihan saat melahirkan kayak gitu. Dan anak yang dilahirkan juga memiliki resiko BBLR serta lahir prematur bahkan kematian.
Cara mengatasinya adalah dengan memberikan asupan gizi yang cukup melalui pola gizi seimbang dan makanan yang sehat. Tuh. Lalu ada gangguan-gangguan lain yang mungkin dialami selama kehamilan, tapi ini adalah hal yang normal. Yang pertama adalah konstipasi atau kesulitan untuk buang air besar, karena rahim kan tadi ya mengalami penambahan ukuran, ya kan, menyesuaikan dengan pertumbuhan si janinnya, sehingga akan menyebabkan tekanan pada kolon dan rektum pada usus. Nah, hal ini bisa menyebabkan kesulitan untuk buang air besar. Kemudian adanya peningkatan sintesis hormon progesteron. Si hormon progesteron ini kan sebenarnya untuk ini ya, untuk memastikan si rahimnya itu bisa menampung bayi gitulah, si hormon progesteron ini. Kemudian asupan cairan dan serat yang rendah. Makanya kalau saat hamil harus diperhatikan asupan cairannya, harus memastikan minum terus-menerus gitu. Walaupun nanti kekurangannya bisa menyebabkan sering buang air kecil. Tapi itu juga diperlukan untuk mencegah konstipasi. Terus kalau misalnya si ibunya ini kurang berolahraga atau mungkin kurang aktivitas, nah ini juga bisa menyebabkan konstipasi. Kemudian ada rasa nyeri dan panas di dada. Nah, akibat si rahim selain menekan kolon dan rektum, dia juga menekan lambung. Kalau lambung tertekan, nantinya kan bisa menyebabkan pada asam lambungnya ya. Jadi makanya asam lambungnya mungkin akan naik, sehingga di dada itu akan terasa panas. Nah, dapat diatasi dengan makan sedikit demi sedikit. Kemudian sakit pinggang, karena kan untuk menyokong si bayinya ya di dalam kandungan, jadi akan lebih mudah untuk sakit pinggang. Terus hemoroid berarti ambeien, karena tadi ya ada tekanan pada rektumnya. Kemudian insomnia akibat ketidakstabilan emosi selama hamil, kemudian gatal-gatal. Ya, itu gatal-gatal sebagai bentuk adaptasi juga sih ya, kalau nggak salah, karena kan tubuhnya mengalami peregangan ya di kulit dan lain sebagainya, itu juga bisa menyebabkan gatal-gatal. Kemudian edema pada kaki dan tumit akibat adanya akumulasi cairan tubuh. Kemudian ada hiperemesis, mual dan muntah. Nah, ini biasanya terjadi pada trimester pertama karena adaptasi perubahan hormon. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai gangguan pada ibu hamil? Nah, faktor yang mempengaruhi keadaan ibu hamil itu ada sosial, ekonomi, dan juga budaya. Misalnya kemampuan, mungkin penghasilan penghasilan di keluarganya, kemudian juga kebiasaan adat di rumahnya, misalnya ibu hamil, pantangan atau yang harus dilakukan ibu hamil mengikuti tradisi kayak gitu. Terus ada komplikasi kehamilan, jadi dia mengalami tadi contohnya tuh kayak anemia atau hipertensi, nah itu bisa menyebabkan adalah faktor yang mempengaruhi keadaan ibu hamil. Kemudian usia kehamilan, jadi usia si ibu saat hamil, apakah terlalu muda, misalnya tadi ya di bawah 17 tahun, atau misalnya terlalu tua, di atas 35 tahun. Kemudian apakah ini kehamilan yang pertama atau bukan kehamilan yang pertama. Jadi kalau misalnya kehamilan pertama, biasanya si ibu ini lebih hati-hati, tapi dia juga lebih anxious itu lebih grogi kayak gitu ya. Jadi dia takut biasanya pada kehamilan pertama, atau mungkin dia multipara. Jadi ini udah kehamilan yang kesekian, sehingga si ibunya ini lebih santai menghadapi kehamilannya kayak gitu. Ini mempengaruhi keadaan ibu hamil. Nah, tadi sih sebenarnya dari penjelasan mengenai gangguan-gangguan tadi, jadi kita berfokus kepada pemenuhan kebutuhan gizi untuk ibu hamil, dan kebutuhan gizi ini harus melalui prinsip gizi seimbang, intinya sih itu. Nah, selama hamil, ibu ini mengalami penambahan kebutuhan gizi, karena kan dia untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan bayi, serta untuk juga mempersiapkan produksi ASI. Lalu jika tidak terpenuhi, nantinya cadangan energinya dalam tubuh ibu itu tidak ada gitu kan, sedikit cadangan energinya, sehingga ya akan sulit untuk menjamin pertumbuhan si bayi. Nah, kalau misalnya diberikan intervensi gizi dengan pola gizi seimbang ini, bisa diantisipasi agar ibu memiliki cadangan energi yang cukup.
Nah, bentuk cadangan energi yang cukup itu antara lain seperti jaringan adiposa. Jadi ada penumpukan lemak tadi ya. Dia itu berfungsi sebagai sumber energi, terus juga ada cadangan zat besi dalam tubuh gitu. Itu juga diperhatikan, makanya diberikan suplementasi saat hamil. Kemudian, nah upayakan sebelum hamil, ibu harus memiliki status gizi yang baik. Dan juga dipertahankan status gizi tersebut dengan mengonsumsi makanan yang beraneka ragam dan bergizi seimbang. Ini adalah gizi seimbang, zat gizinya, kemudian fungsinya, dan berapa banyak pertambahan yang dibutuhkan. Untuk energi, fungsinya itu untuk pertumbuhan janin, plasenta, dan jaringan tubuh ibu, karena terus untuk memenuhi kebutuhan ini ya peningkatan aktivitas metabolisme tubuh, peningkatan aktivitas muskular, serta untuk memperoleh kualitas kehamilan yang baik. Kemudian protein, untuk pertumbuhan jaringan, terus pencegahan komplikasi dan defisiensi protein. Karena kan protein juga berperan dalam pembentukan enzim ya, sintesis enzim. Nah, makanya dibutuhkan, terutama sumber protein yang memiliki asam amino esensial yang cukup, yang baik gitu. Nah, pada ibu hamil, dia itu rentan untuk mengalami defisiensi treonin, triptofan, dan juga lisin. Jadi, bisa dicari makanan atau sumber pangan yang memiliki atau tinggi dengan kandungan asam amino esensial berikut. Kemudian karbohidrat sebagai sumber energi, dan juga untuk mencegah gluconeogenesis yang tidak efisien. Gluconeogenesis yang tidak efisien adalah ketika tubuh itu membentuk glukosa atau glikogen dari cadangan protein di dalam tubuh gitu. Nah, itu tidak efisien karena kan kalau protein diupayakan tidak digunakan sebagai sumber energi. Kemudian lemak itu harus membatasi saturated fatty acid. Jadi lemak jenuh itu harus dibatasi maksimal 8%. Nah, yang diutamakan itu adalah PUFA atau polyunsaturated fatty acid, contohnya adalah arachidonic acid sama DHA. Dia fungsinya untuk selain pertambahan berat badan, juga untuk tumbuh kembang sistem syaraf pusat serta retina, dan juga untuk perkembangan membran sel. Vitamin B1, B2, dan B3, dia itu kalau misalnya sampai kekurangan bisa menyebabkan penurunan produksi pada sel darah merah. Kalau misalnya sel darah merahnya rendah, maka nanti distribusi ke plasenta akan sedikit juga dan bisa menyebabkan BBLS. Kemudian piridoksin, dia bisa kalau kekurangan bisa menyebabkan penurunan aktivitas di jaringan plasenta. Asam folat untuk produksi sel darah merah juga. Jadi vitamin B itu umumnya untuk berfungsi pada pembentukan sel darah merah. Kemudian fungsinya untuk mendukung pertumbuhan sel pada proses pertumbuhan janin. Kemudian mencegah resiko bayi cacat lahir. Yang tadi ya, yang NTD, neural tube defect itu kan akibat kekurangan asam folat juga. Nah, vitamin B12 ini kerjanya sinkron dengan asam folat atau B9. Jadi dia fungsinya untuk mengaktifasi agar si asam folat ini dapat bekerja kayak gitu. Kemudian vitamin C, dia untuk meningkatkan kebutuhan meningkat seiring peningkatan sintesis progesteron. Nah, kalau misalnya kekurangan dapat meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia pada ibu hamil. Vitamin A, dia kan vitamin larut lemak tadi ya, jadi dia fungsinya itu mirip-mirip dengan lemak. Dia untuk meningkatkan cadangan vitamin A ibu dan janin. Jadi nanti cadangan vitamin A ibu ini juga berfungsi akan digunakan untuk ASI gitu ya, terutama pada awal-awal pemberian ASI. Lalu menjaga integritas jaringan epitel, stabilitas membran, tadi ya fungsi lemak kan untuk pembentukan membran sel. Dan juga sistem reproduksi, kemudian juga berfungsi pada pembentukan tulang dan kerangka tubuh. Kalau vitamin D, untuk pembentukan dan pertumbuhan tulang, absorpsi dan utilisasi kalsium. Nah, seperti vitamin B12 dengan folat, kalau vitamin D ini dia kerjanya sinkron dengan kalsium gitu. Jadi mereka saling berhubungan. Kalau misalnya sampai kekurangan, dapat menghambat pertumbuhan tulang dan gigi janin. Kalau tadi kita perhatikan ya pada periode kritis, gigi itu pada minggu ke-6 ya, minggu ke-6 sampai minggu ke-8 gitu. Nah, berarti pada periode itu harus dipastikan bahwa ibu memiliki asupan vitamin D yang cukup, vitamin D dan kalsium yang cukup.
Karena kalau tidak kan nanti si janin ini akan menggunakan cadangan yang ada di dalam tubuh ibu kayak gitu. Nanti malah ibunya mengalami osteomalacia kayak gitu. Kemudian kalsium. Kalsium sama ya fungsinya kurang lebih dengan vitamin D. Dia juga membantu kalsifikasi tulang janin. Kemudian zat besi untuk cadangan zat besi pada ibu tadi ya. Kemudian Hb, terus peningkatan volume darah, pembentukan sel dan jaringan baru, serta transfer zat gizi dan oksigen. Karena tadi ya dia kan ada di hemoglobin gitu pada darah. Lalu iodium, fungsinya untuk mendukung laju metabolik basal, yaitu pada sintesis protein, absorpsi karbohidrat, saluran cerna, serta sintesis kolesterol dalam darah. Mengatur pertumbuhan dan perkembangan janin. Kalau sampai kekurangan bisa menyebabkan gondok, anaknya lahir gondok, kemudian terhambat perkembangan otak dan sistem syarafnya, serta penurunan fungsi kognitif ya, penurunan IQ, dan anaknya juga pertumbuhannya dapat terhambat. Kretinisme. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya udah hampir nggak ada ya kekurangan iodium ini, karena kan sudah difortifikasi garam. Kemudian magnesium. Magnesium itu untuk pembentukan tulang, jadi dia fungsinya juga asinkron dengan kalsium, kemudian mengatur impuls syaraf sebagai relaksor, dan kalau misalnya kekurangan bisa menyebabkan penegangan pembuluh darah, plasenta dan umbilical cord. Sebenarnya sumber pangannya itu aja ya kalau diperhatikan. Kalau kayak magnesium, vitamin B, itu banyaknya di daging, di pangan hewani, ya. Terus kalau misalnya nih iodium, adanya juga di sumber pangan laut atau seafood kayak gitu. Jadi intinya memang harus makan berbagai olahan gitu dan berbagai jenis pangan. Terus zinc itu untuk sintesis DNA dan RNA. Berarti dia di awal kehamilan sangat diperlukan. Pembentukan dan pertumbuhan sel. Kalau misalnya kekurangan, nah menghambat tahapan organogenesis. Jadi tadi tahapan pembentukan organ itu tidak sempurna. Kalau misalnya kekurangan bisa menyebabkan kecacatan saat lahir, aborsi spontan, serta BBLR. Kemudian natrium dan air, natrium untuk menjaga keseimbangan cairan, dan air kebutuhannya 6-8 gelas per hari. Untuk merangsang BAB berarti dia untuk mencegah konstipasi sama mencegah infeksi pada ginjal. Nah, kalau misalnya tadi manfaatnya apa? Kecukupan gizi, memenuhi kebutuhan gizi ibu dan janin. Kemudian ibu memiliki status gizi yang baik, lalu juga bisa membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan juga menjamin kesehatan ibu. Lalu mengatasi permasalahan selama kehamilan, serta ibu akan memiliki cadangan energi yang cukup sebagai persiapan pemberian ASI. Ini adalah anjuran porsi yang diberikan. Kurang lebih jika ibu memiliki kebutuhannya 2.500 kilokalori sehari, nah kurang lebih yang bisa diberikan ini porsinya. Nah, ini adalah salah satu contoh kekurangan gizi saat hamil, terutama pada awal kehamilan, neural tooth defect, cacat pada otak, spinal cord, atau tulang belakang pada janin. Terjadinya pada awal kehamilan, karena nantinya si neural tooth ini kan akan berfungsi atau akan berdiferensiasi membentuk spinal cord, otak, dan struktur pendukungnya. Kalau misalnya kekurangan asam folat bisa menyebabkan ini. Nah, bagaimana rekomendasi untuk ibu hamil? Jadi si ibu hamil ini agar bisa dipertahankan kondisinya yang optimal, gitu, kondisi kehamilan yang baik. Pertama harus membatasi konsumsi makanan yang tinggi garam. Ya, makanan cepat saji atau misalnya produk awetan itu kan tinggi garam ya biasanya ya. Nah, itu harus dibatasi karena tujuannya untuk mencegah terjadinya hipertensi. Kemudian karena hipertensi itu kan bisa meningkatkan resiko kematian pada janin, kemudian perlepasan plasenta, bahkan gangguan pertumbuhan. Kemudian ibu harus minum air putih yang banyak untuk mendukung sirkulasi pada janin, untuk produksi cairan amnion serta peningkatan volume darah pada ibu. Lalu membatasi konsumsi kopi karena kafein itu memiliki efek diuretik, jadi dan stimulan. Jadi ibunya itu akan lebih sering buang air kecil, bisa menyebabkan dehidrasi. Kemudian nantinya detak jantungnya akan berdegup lebih cepat, kayak gitu. Nah itu kan bisa bikin meningkatkan anxiety juga ya, jadi nggak boleh. Makanya harus dibatasi konsumsi kopi pada saat hamil.
dibatasi itu mungkin 1 sampai 2 cangkir per hari atau kurang dari 100 mg per hari. Kemudian tidak dianjurkan mengonsumsi suplemen multimikronutrien atau secara tunggal. Jadi kalau misalnya kayak ini nih, vitamin B6, vitamin E, vitamin C, dan vitamin D itu tidak dianjurkan untuk dikonsumsi dalam bentuk suplemen. Jadi sebaiknya lewat makanan aja. Yang diberikan suplemen itu adalah Fe dan folat. Kemudian kalau misalnya suplementasi zinc, kalau misalnya dalam konteks penelitian aja, kalau misalnya untuk sehari-hari tidak perlu, cukup dari makanan sumber zinc aja. Kemudian kalau suplementasi kalsium dan vitamin A, hanya jika asupan dan cadangannya itu rendah. Jadi ini atas anjuran dari dokter kandungannya, begitu. Nah, untuk mempersiapkan kehamilan, bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, sebaiknya mengubah pola makan 6 bulan sebelum merencanakan kehamilan. Tujuannya itu untuk memperbaiki kecukupan gizinya. Kemudian si calon ibu memantau asupan gizi, khususnya protein, asam folat, dan juga zat besi. Kemudian meningkatkan konsumsi asam lemak omega 3. Untuk calon ayah, memperhatikan asupan vitamin B12, vitamin A, dan vitamin E, karena zat gizi ini yang berperan dalam pembentukan sperma atau pada spermatogenesis, begitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ibu izin bertanya. Silakan. Kalau yang ibu hamil telat lahir itu faktornya apa aja ya, Bu? Terus pengaruh sama keturunan nggak ya, Bu? Nah, kalau ada ibu hamil yang telat lahir itu biasanya setelah lewat dari 40 minggu. Nah, kalau misalnya lewat dari 40 minggu itu bisa berbahaya karena nanti kan mungkin ukuran bayinya itu terlalu besar. Faktor penyebabnya itu macam-macam. Kalau tadi kan dari gizi tadi tuh ada ya, kalau telat lahir. Tapi selain dari sini juga bisa karena si bayinya itu tidak memberikan respon. Jadi misalnya kalau mau melahirkan itu kan akan ada kontraksi ya, kontraksi yang apa namanya, yang makin lama makin teratur, terus makin cepat rentangnya gitu kan. Jadi berapa menit sekali itu mulai ada kontraksi. Nah ini si bayinya itu tidak memberikan kontraksi itu, kayak gitu. Jadi bisa menyebabkan kelahirannya lebih lama. Nah, biasanya kalau lebih dari 40 minggu itu nggak boleh, berbahaya, bisa keracunan juga si janinnya. Terus nanti khawatir ukuran janinnya terlalu besar, sehingga jika sudah memasuki 40 minggu dan belum ada kontraksi, akan dilakukan induksi. Jadi kalau induksi itu kan kayak dipancing gitu, biar ada kontraksi, kayak gitu. Tadi mana ya, kalau nggak salah ada deh di penjelasan di sini. Jelas, Laksmi? Jelas, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Nah, kalau tidak ada, sekian pertemuan hari ini. Kita UTS-nya itu minggu depan ya, tanggal 3, jam 10.15 sampai jam 12.15. Kalau nggak salah, nanti UTS-nya akan menggunakan Google Form. Link-nya akan saya bagikan di @link. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.